know the Bible prophesies that there will be 1,000,000-man army come from the east? That speaks of China. And that the Euphrates River will dry up so that this army can pass over into Israel? Did you know in the last few years something supernatural has taken place and the Euphrates River has dried up? Don't take my word, go home and Google it. You will see that unexplainedly the Euphrates River that has flowed forever has dried up, fulfilling biblical prophecy. What about Ezekiel 38? Ezekiel 38 talks about two countries, Gog and Magog. The Bible, before it was even in existence, prophesied Russia. Gog and Magog represents Russia and Iran. And it says at one point there will be a war break out around Israel, and Russia's enemies, Gog and Magog, will surround Israel from the north and from the south. Now it's interesting that in the last few months, Russia has entered into a treaty with Iran, just like the Bible prophesied. Iran is funding two terrorist groups, Hamas and Hezbollah. Hezbollah is in the north of Israel. Hamas is in the south of Israel. Right now, Hamas is trying to convince Hezbollah, let's attack Israel together. We've got a chance right now. That would be the fulfillment of Ezekiel 38 of when these enemies surround Israel. You say, what happens? Well, the Bible says that God will supernaturally step in and He will defend Israel and He will defeat all their enemies. Do you realize we could be watching that happen on our TVs right now? Right now. The question is, will the rapture take place before this or just after? What we know is after God defends it, there will be a man that will rise up and he will bring peace to the Jewish people. He's the Antichrist. That's how close we are to seeing biblical prophecy fulfilled right before our eyes. So I would ask you what my dad asked. If your heart were to stop, or if the trump of God were to sound, would you be ready to stand before God? Ada banyak pendapat yang mengatakan terjadi sebelum masa aniaya besar atau disebut pre-tribulation. Ada yang mempercayai di tengah-tengah masa aniaya, mid-tribulation. Dan ada yang mempercayai di akhir masa aniaya besar atau post-tribulation. Nah, sebelumnya begini. Nanti seluruh dunia akan masuk dalam namanya tribulation atau masa aniaya besar, di mana masa ini adalah 7 tahun masa kesusahan. Kesusahan aniaya besar ini tidak pernah ada sebelum dan sesudahnya. Ini sudah top markotop aniayanya. Nah, tokoh utama di sini adalah antikris. Nah, ada yang mempercayai pengangkatan itu terjadi sebelum masa aniaya, pre-tribulation. Ada yang mempercayai di tengah-tengah, jadi 7 tahun dibagi 2, 3 tahun setengah, 3 tahun setengah. Ya, jadi setelah setengah masa 3,5 tahun yang pertama terjadi rapture, mid-tribulation. Dan ada yang berpendapat di akhir setelah selesai masa aniaya, makanya dikatakan post-tribulation. Ketiga pendapat ini memiliki alasannya masing-masing, walaupun secara pribadi saya mempercayai pre-tribulation. Ya, artinya kita akan mengalami rapture atau pengangkatan harpazo itu di awal sebelum masa aniaya. Ya, akan tetapi saya menghargai kedua pendapat yang lain. Nah, menurut saya hal terpenting dari peristiwa rapture ini adalah pastikan
kita ada di jalur yang pasti rapture. Bagaimana untuk memastikan kita berada di jalur yang pasti rapture, Lovers of God? Minimal ada 3 hal. Ya, saya melihat ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pastikan kita hidup bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Mari kita pelajari dari seorang tokoh dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Di situ dikatakan, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan ayat 24, highlight benang merahnya. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Henoh diangkat Tuhan, artinya Henoh mengalami rapture, harpazo, mengalami pengangkatan. Kenapa? Karena Henoh hidupnya bergaul bersama Tuhan. Jadi pastikan kalau kita mau rapture, pastikan kita hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan hanya menjemput, hanya mengangkat orang-orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Jadi ketika Anda hidupnya tidak bergaul dengan Tuhan, jangan mimpi Anda akan mengalami rapture. Ya, saya harus mengatakan ini dengan tegas. Kalau Anda hidupnya tidak bergaul dengan Tuhan, walaupun Anda tahu segala teori tentang rapture, tetapi hidup Anda tidak bergaul dengan Tuhan, maka Anda tidak akan ada di jalur yang pasti rapture. Ya, hati-hati. Kata bergaul di sini, Henoh hidupnya bergaul dengan Tuhan. Nah, kata bergaul dalam ayat ini menggunakan kata Ibraninya halak. Apa artinya? Artinya berjalan bersama, walk with. Ya, nah berjalan bersama Tuhan itu artinya apa sih? Berjalan bersama Tuhan itu artinya senantiasa libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Artinya Tuhan tidak kita jadikan sekedar ban serep dalam hidup kita. Artinya dalam keseharian kita sudah terbiasa melibatkan Tuhan. Dari kita melek mata di pagi hari sampai kita menutup mata di malam hari, kita melibatkan Tuhan. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, kita libatkan Tuhan. Dalam setiap kehendak yang kita ambil, kita libatkan Tuhan. Dalam setiap pemikiran yang kita pikirkan, kita libatkan Tuhan. Dalam setiap keinginan yang muncul dari dalam hati kita libatkan Tuhan. Ketika kita libatkan Tuhan, kita sedang bergaul dengan Tuhan. Contoh, saya percaya setiap kita punya namanya teman. Ya, atau mungkin Anda coba ingat-ingat, Anda Lovers of God yang sudah memiliki pasangan. Coba, biasanya orang yang punya pasangan itu selalu inginnya curhat. Betul ya? Dikit-dikit telepon, ngobrol. Iya kan? Mau makan apa? Nanya. Kenapa? Karena berjalan bersama, bergaul. Sangat aneh rasanya kalau dikatakan si A pacaran dengan si B atau si A berteman dengan si B, tetapi semuanya diam-diaman, tidak pernah saling berdialog, tidak pernah saling melibatkan satu sama lain. Aneh bukan? Nah, demikian pula kita dengan Tuhan. Mari bergaullah dengan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, gimana caranya? Gimana caranya kita bergaul dengan Tuhan? Libatkan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Amin. Ya. Nah, kenapa Henoh bisa disukai Tuhan? Karena Henoh hidupnya didedikasikan buat Tuhan, seperti arti namanya. Henoh itu artinya, Lovers of God, nama Henoh itu punya arti berdedikasi.
dedicated. Artinya hidup Henokh itu didedikasikan buat Tuhan. Nah, ketika Henokh hidupnya didedikasikan buat Tuhan, otomatis Henokh tidak akan sembarangan dalam menjalani hidupnya, bukan? Ya, ketika kita mendedikasikan hidup kita buat Tuhan, maka kita pasti tidak akan hidup sembarangan. Yang kedua, yang membuat kita pasti ada di jalur yang pasti rapture adalah pastikan kita tidak gagal mengenal Dia. Hosea 4 ayat yang ke-6 bagian A berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, kata tidak mengenal di sini dalam satu Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata gagal mengenal. Artinya tidak mengenal Allah itu sama artinya kita gagal mengenal Dia. Untuk kita mengenal Tuhan, kita perlu kesungguhan. Dari mana kita tahu? Hosea 6, pasal yang ke-6, ayat yang 3, bagian A. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Di sini dikatakan marilah kita mengenal. Stop, tidak. Ada lanjutannya, yaitu berusaha sungguh-sungguh mengenal. Ada kata berusaha, ada kata sungguh-sungguh, pursue, mengejar. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Tuhan. Kita mengenal Tuhan itu membutuhkan kesungguhan. Nah, kata mengenal di sini menggunakan kata Ibraninya adalah yada. Siyada itu salah satu maknanya adalah learn to know. Perhatikanlah verse of God. Learn to know, bukan study to know. Kenapa? Kalau kita hanya mengenal Tuhan lewat agama kita, lewat agama Kristen, ketika kita hanya mengenal Tuhan dengan liturgi, dengan hanya rutinitas, dengan hanya ikuti ritual keagamaan saja, maka kita hanya mengenal tentang Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan, kita hanya mengenal tentang Tuhan. Itulah dikatakan study to know. Tetapi yang Tuhan mau, kita learn to know. Kenapa pakai kata learn? Ingat, ada pepatah bilang learning by doing. Artinya apa? Pengenalan kita dengan Tuhan itu butuh day by day, keseharian. Yang ketiga, pastikan kita tidak diusir oleh Tuhan. Wah, ini yang serem, lovers of God. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku, kata Tuhan, tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan, aku tidak mengenal kamu, enyahlah. Artinya orang yang diusir Tuhan, itu adalah orang yang tidak dikenal Tuhan. Jangan pernah bermimpi untuk kita mengalami rapture kalau kita dipastikan akan diusir Tuhan. Bagaimana caranya agar kita tidak diusir Tuhan? Yaitu kita harus dikenal Tuhan. Ya, jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, I don't know you. Hati-hati, hati-hati. Kalau Tuhan berkata, I don't know you, aku tidak kenal engkau, jangan mimpi kita akan dijemput oleh Tuhan. Tuhan hanya menjemput, hanya mengangkat orang-orang yang dikenal Tuhan. Orang-orang yang tidak diusir oleh Tuhan. Jadi pastikan kita tidak diusir oleh Tuhan. Gimana caranya? Pastikan kita mengenal Tuhan. Nah, kata mengenal dalam ayat ini menggunakan kata Yunaninya adalah ginosko. Ginosko itu punya salah satu artinya adalah intim. Memiliki hubungan intim seperti suami istri. Apa sih maknanya? Artinya, kalau kita mau dikenal oleh Tuhan, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari, di tahun yang baru ini, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hanya orang yang intim dengan Tuhan, orang itu dikenal oleh Tuhan. Intim, hubungan intim itu berbicara apa? Adanya bonding, adanya kelekatan, adanya
penyatuan secara chemistry. Ya, itu dia. Dan satu hal, ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka akan ada transfer value. Ya, akan ada transfer value-nya Tuhan. Jadi ketika orang yang intim dengan Tuhan, orang itu bergaul dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, maka akan mulai nampak sifat-sifat karakter Tuhan dalam diri orang itu. Mari kita cek. Mungkin kita berkata, aku intim dengan Tuhan, aku mengenal Tuhan, aku bergaul dengan Tuhan. Tetapi tidak ada karakter, tidak ada sifat Tuhan. Hati-hati. Kita intim atau bergaul dengan siapa? Anda mau rapture? Pastikan Anda ada di jalur on the track yang pasti rapture. Gimana caranya? Pastikan Anda hidup bergaul dengan Tuhan. Pastikan Anda tidak gagal mengenal Tuhan. Pastikan Anda tidak diusir oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terakhir, saya akan tutup dengan duduk manis dalam pedati. Tinggal tunggu untuk berangkat. Jika sudah ada di jalur yang pasti, tak usah ragu, pasti akan diangkat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.